Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Alfia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar apa? Kalau minggu sebelumnya itu kita sudah mempelajari mengenai informasi yang ada dalam teks pidato, lalu kita juga sudah menyimpulkan isi pidato, ya kan, dari audio yang Bu Alfia perdengarkan kemarin. Nah, sekarang saatnya kita belajar mengenai struktur teks pidato persuasif. Seperti yang sudah Bu Alfia bilang sebelumnya gitu ya di materi lain, khususnya di kelas 8 gitu ya, Bu Alfia sudah sering berbicara bahwa setiap teks itu pasti mempunyai struktur. Ya, Bu Alfia ingatkan kembali struktur teks itu apa sih? Jadi struktur teks itu adalah tata organisasi teks, di mana tata organisasi teks itu harus disusun atau ditulis secara sistematis. Nah, sistematis artinya apa? Bersifat berurutan ya. Jadi bersifat urutan atau berurutan. Jadi dia harus sistemis gitu ya. Tidak boleh acak ya. Jadi kalau kita melihat sebuah teks, kita bisa lihat dari strukturnya. Gitu. Kita bisa menebak bahwa itu teks prosedur, bisa tahu itu teks pidato, bisa tahu itu teks eksposisi atau eksplanasi, itu bisa dilihat dari struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, makanya sebuah teks itu ditata sesuai dengan jenisnya. Teks prosedur pasti berbeda dong dengan teks pidato gitu. Cara penyajiannya, lalu struktur teksnya, kaidah kebahasaannya seperti itu. Jadi setiap kita melihat teks, kita bisa tahu itu merupakan teks apa, ya. Nah, seperti yang sudah Bu Alfia bilang juga bahwa setiap teks itu tidak boleh urutannya acak ya. Kalau sistematis itu kan berurutan, sudah Bu Alfia analogikan juga ya. Kepala, tubuh, dan kaki. Ya, tidak mungkin kaki di kepala, kepala di kaki gitu. Yang harus strukturnya itu adanya di awal paragraf, itu tidak bisa ditukar menjadi di akhir. Begitupun sebaliknya gitu. Ketika dia adanya di tengah sebagai badan, dia tidak bisa dipindahkan eh, menjadi struktur awal gitu ya, sebagai kepala tuh tidak bisa gitu. Jadi kalau memang strukturnya itu diawali dengan pembukaan, ya sudah berarti memang awalnya itu harus pembukaan, tidak bisa tiba-tiba awalnya itu penutup gitu, salah. Kecuali Bu Alfia memberikan teks-teks itu masih dalam keadaan uh, acak ya atau tidak berurutan, lalu kalian menyusun berdasarkan struktur teks yang ada gitu. Nah, selanjutnya kita masuk langsung ke struktur teks pidato. Sebenarnya struktur teks pidato ini sudah kalian pahami ya bahwa ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup gitu. Nah, yang membedakan dengan pidato persuasif, yang namanya persuasif, ya bersifat mengajak, berarti dalam pidato kalian harus ada ajakan-ajakan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Sehingga setelah selesai mendengarkan kalian berpidato, ada perubahan gitu yang diberikan atau yang dijalankan ya oleh si pendengar ini, si penonton ini dalam kehidupannya gitu, meskipun kita tidak tahu perubahan apa yang terjadi. Nah, yang pertama itu ada pembukaan. Yang kedua ada isi. Nah, isi ini yang membedakan antara pidato yang bukan bersifat mengajak dengan yang bersifat mengajak gitu. Jadi nanti kita identifikasi lagi isinya itu ada apa saja. Nah, yang ketiga itu berupa penutup. Sepertinya pembukaan dan penutup itu sudah kalian sering dengar ada apa saja bagian-bagiannya ya. Nanti kita identifikasi juga
dan kita lihat contoh yang membuktikan bahwa itu adalah struktur teks pidato gitu. Nah, yang pertama itu adalah struktur pembukaan. Struktur pembukaan itu masih sama, ada 3, ya, ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, dan ada ucapan syukur gitu. Nah, nanti kita lihat nih contoh dari masing-masing kategorinya. Salam pembuka itu ada apa contohnya, lalu ucapan penghormatan juga contohnya apa, dan yang terakhir ucapan syukur itu contohnya seperti apa gitu. Kita masuk ke salam pembuka. Ya, salam pembuka tidak hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja gitu ya, karena kita hidup di negara Indonesia di mana itu beragam, ya, beragam agama, dan kita harus bertoleransi dalam menjalankan agama masing-masing. Maka tidak hanya assalamualaikum saja gitu, bisa kita pakai salam sejahtera bagi kita semua, lalu bisa shalom, bisa om swastiastu gitu, bisa namo buddhaya, salam kebajikan, atau kita sapa dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, itu bisa menjadi salam pembuka kalian ketika berpidato. Ya. Lalu setelah ada salam pembuka, kita masuk ke ucapan penghormatan. Pastinya setelah kita salam, ada orang-orang yang butuh kita sapa gitu. Entah itu petinggi di tempat tersebut gitu ya, atau misalnya orang penting, ya, tamu undangan, atau teman-teman sebaya atau seperjuangan kita yang memang butuh diberikan penghormatan karena sudah hadir gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita sapa adalah orang yang jabatannya paling tinggi di tempat tersebut ya. Misalnya Bu Alfia mau pidato di SMPN 141, di mana di sana ada kepala sekolah yang harus diberikan penghormatan gitu. Nah, jadi ketika kita memberikan penghormatan kepada orang yang jabatannya paling tinggi, itu harus diawali dengan yang terhormat ya. Setelah itu baru yang saya hormati atau yang kami hormati. Kalau yang paling pertama diucapkan itu adalah yang paling tinggi jabatannya, harus dengan awalan yang terhormat. Ya, yang terhormat Kepala SMP Negeri 141 Jakarta beserta jajarannya, misalnya seperti itu. Lalu setelah itu baru yang saya hormati atau yang kami hormati, ya, para guru, staf dan karyawan SMPN 141 Jakarta. Nah, selanjutnya yang saya hormati atau yang kami hormati para tamu undangan, ya, kalian harus tahu dulu undangannya itu siapa saja. Kalau misalnya acaranya itu acara perpisahan atau wisuda kelas 9, berarti tamu undangannya itu adalah wali murid. Ya, bisa kita ganti variasi kalimatnya menjadi yang saya hormati para wali murid kelas 9 angkatan gitu 2021 2022 misalnya seperti itu. Dan yang terakhir serta teman-teman seperjuangan. Kalau misalnya acara wisuda berarti yang hadir hanya teman seperjuangan ya. Kalau acaranya itu memang satu sekolah berarti boleh teman-teman ya yang saya banggakan gitu, tidak perlu pakai kata seperjuangan. Nah, ini ucapan penghormatan. Lalu selanjutnya ada ucapan syukur. Setelah kita menyapa, pastinya kita mengucapkan rasa syukur gitu ya, karena misalnya telah diberikan kesehatan untuk bisa hadir pada hari ini, pada acara ini gitu. Biasanya diawali dengan puji syukur. Kalau misalnya acara tersebut dihadiri oleh orang-orang yang mayoritas itu orang Islam, ya, atau misalnya semuanya orang Islam nih, karena misalnya acara pengajian gitu, nah itu boleh
puji syukur kehadirat Allah gitu. Tapi kalau misalnya itu umum atau general gitu ya, banyak umat agama lain, kalian bisa pakai puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atau kehadirat Tuhan saja gitu ya. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara. Nah, acara ini bisa kalian deskripsikan acara apa ya. Jadi kalian perjelas gitu ya. Atau kalian hanya menyebutkan pada acara hari ini gitu. Jadi boleh kalimatnya itu sehingga kita dapat berkumpul pada acara pelepasan dan perpisahan wisuda kelas 9 angkatan itu boleh, atau kita hanya bilang kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat gitu. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan ucapan syukur lagi, selawat serta salam, tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan atau bisa juga dari zaman kegelapan gitu ya, hingga ke zaman yang kaya akan peradaban, atau bisa juga hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini gitu. Nah, itu bisa kalian buat sesuai dengan keinginan masing-masing gitu ya. Variasi kalimatnya itu bebas. Nah, ini ucapan syukur. Menurut saya untuk pembukaan itu kalian sudah mengerti dan sudah paham ya, karena pembukaan ini sebenarnya sama jika kalian membuka sebuah acara gitu ya sebagai pembawa acara, atau kalian sering mendengar ketika pidato pidato atau ketika mendengarkan sebuah acara itu sama ya. Pasti awalnya salam, lalu ucapan penghormatan dan ucapan syukur. Jadi kita langsung saja masuk ke bagian isi ya. Nah, isi di sini yang membedakan antara pidato biasa dengan pidato persuasif. Kalau pidato yang tidak bersifat mengajak, ya misalnya laporan pertanggungjawaban atau pembacaan undang-undang dasar gitu ya. Nah, dia kan bentuknya bukan seperti teks eksposisi ya, tidak menginformasikan dan tidak mengajak gitu. Nah, di sini bisa kita bedakan dari segi isi. Isi pidato persuasif itu yang pertama adalah pernyataan posisi. Ya, di mana pernyataan posisi ini digunakan paling awal paragraf. Ya, urutannya aja tuh udah di atas gitu. Setelah pernyataan posisi, tahap argumen, dan setelah tahap argumen itu penguatan pernyataan posisi. Ya, jadi urutannya harus kalian ingat-ingat. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pernyataan posisi. Apa sih pernyataan posisi itu gitu? Pernyataan posisi adalah pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Ya, jadi kita mau bahas apa sih, persoalan apa yang mau diangkat gitu menjadi pidato. Ya, kita mau menyampaikan apa ke orang banyak gitu. Nah, dalam mencari pernyataan posisi ini, kalian dapat melihat persoalan aktual gitu ya, yang paling terbaru di masyarakat. Jadi, misalnya nih kita lihat sekarang ini tuh lagi marak ya, lagi marak diperdengarkan masalah COVID-19 gitu. Atau misalnya tentang vaksinasi ya, atau misalnya cara mengatasi pandemi gitu ya. Kita harus tetap waspada meskipun misalnya kita sudah menerapkan 5M gitu, tapi apa yang mau kita bahas nih di pidato kita gitu. Nah, persoalan-persoalan tersebut kan tidak asing ya di telinga masyarakat. Nah, itu dapat kalian jadikan sebagai bahan atau sebagai persoalan untuk pidato kalian gitu. Nah, contohnya kita lihat ya. Misalnya Bu Alfia mau berpidato mengenai Tahun Baru Islam, karena kemarin itu kita baru saja memperingati Tahun Baru Islam. Nah, pernyataan posisinya biasanya kita memperkenalkan dulu tuh.
ya, kita menjadi pembuka, awalan isinya gitu. Bukan pembukaan pidatonya, tapi awalan isinya. Kita bilang pidato yang akan saya sampaikan yaitu tentang Tahun Baru Islam. Ya, kita jelasin dulu kenapa kita mau bahas Tahun Baru Islam gitu. Untuk menghadapi Tahun Baru Islam ini, kita harus pandai-pandai mengoreksi pada diri kita masing-masing. Bagaimana hasil amal perbuatan yang telah kita lakukan, apakah sudah baik atau masih buruk. Tuh. Apabila sudah baik, kita tingkatkan. Apabila masih banyak kekurangan atau masih ada keburukan, bisa kita perbaiki lagi. Gitu. Nah, itu adalah pernyataan posisi, masih awalan. Ya, belum masuk ke tahap argumen karena ini belum ada pendapat-pendapat kita gitu. Nah, lanjut ya, kita masuk ke dalam tahap argumen. Nah, yang namanya argumen berarti kan pendapat kita gitu ya. Nah, pendapat-pendapat ini harus dikembangkan dan didukung secara logis. Berarti berdasarkan logika kita gitu. Bukannya emosi atau perasaan. Jadi walaupun secara logis itu tuh harus ada alasan, harus ada contoh-contoh gitu ya, dan bukti pakar juga ya. Diusahakan ada bukti pakar. Kalau misalnya tidak ada, oh Bu Alfia mau menjelaskan tentang Tahun Baru Islam gitu. Nah, apa sih yang bisa mendukung pidato tersebut? Oh, ternyata bisa kita sisipkan ayat Al-Qur'an atau hadis yang mendukung gitu ya, sebagai bukti meskipun kita tidak hadir atau tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi setidaknya ada bukti nyata dalam Al-Qur'an gitu. Nah, lalu ini contohnya, misalnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menetapkan perhitungan tahun Islam yang sangat populer disebut tahun Hijriyah. Gitu. Sebab tahun pertamanya ditetapkan mulai hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah yaitu pada tahun 622 Masehi. Adapun tujuan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah sebagai momentum yang paling tepat untuk menentukan awal tahun Islam. Karena peristiwa tersebutlah mengandung makna yang sangat penting bagi umat Islam khususnya dan bagi umat manusia umumnya gitu. Nah, karena kita bisa lihat ya di Indonesia itu kan ada tahun Masehi, ada tahun Hijriyah gitu. Nah, di sini kata makna itu harusnya makna ya. Ini karena bahasa Arab diterjemahkan dari bahasa Arab makanya itu masih makna gitu. Nah, harusnya makna tapi tidak apa-apa. Yang jelas Bu Alfia hanya memberikan informasi kepada kalian bahwa tahap argumen itu harus disertai bukti-bukti. Oh, ternyata yang mengusulkan adanya Tahun Baru Islam itu adalah Umar bin Khattab gitu. Sebagai apa? Oh, Umar bin Khattab menetapkan perhitungan tahun Islam itu untuk mengingat gitu ya, sebagai momentum karena Rasulullah SAW itu pernah hijrah gitu. Nah, jadinya ini sebagai bukti-bukti yang logis lah ya, walaupun kita waktu itu tidak ada di dekat Rasulullah ataupun Umar gitu, kita tidak ada dalam kehidupannya karena belum lahir gitu, tapi ada catatan sejarahnya. Nah, tahapan argumen itu biasanya juga tidak hanya satu paragraf, dua paragraf ya. Itu biasanya juga banyak tergantung sebanyak apa pidatonya gitu. Nah, setelah tahap argumen, kita masuk ke dalam penguatan pernyataan posisi. Yang namanya penguatan berarti tujuannya adalah untuk memperkuat gitu. Memperkuat dengan apa? Dengan penggunaan suara berbeda, dengan nada, dengan tinggi rendah, dengan mimik ya. Bisa juga bahasa tubuh ataupun gestur gitu. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam penguatan pernyataan posisi, kita bisa mengubah suara kita.
atau tinggi rendahnya intonasi kita gitu. Kalau misalnya kalian sering mendengar khutbah di masjid gitu ya, atau pidato-pidato yang sifatnya mengajak, itu ketika adanya ajakan, ada perbedaan suara gitu ya, entah itu ditinggikan, diperjelas, dan lain-lain. Nah, makanya itu adalah tugas kita, bagaimana kita meyakinkan orang, bagaimana kita mengajak orang supaya orang itu bisa mengikuti kita, atau pada akhirnya dia mengubah gitu ya, mengubah pola pikirnya, mengubah perilakunya dari apa yang mereka dengar ketika kita berpidato. Nah, itu sebenarnya tergantung oratornya gitu. Kalau oratornya bisa memperkuat penggunaan suara ketika adanya ajakan-ajakan, nah itu bisa berhasil gitu ya. Pendengar atau penonton itu merasa diajak ya, atau ada efek gitu. Nah, lalu argumen harus berdasarkan logika, bukan emosi atau perasaan. Jadi makanya yang tadi Bu Alfia sudah jelaskan bahwa harus ada alasan, harus ada contoh-contoh, dan harus ada bukti pakar kalau bisa ya, karena yang namanya logika itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita pidato tidak asal pidato gitu ya, tapi ada apa ya, kalau dianalogikan tuh seperti daging gitu ya. Jadi tuh pidato kita isinya daging semua gitu. Isinya tuh pengetahuan semua, isinya wawasan semua gitu. Nah, sehingga setelah kita berpidato, setelah kita selesai, nah ada yang bisa mereka serap gitu ya, ada yang bisa mereka ambil, bahkan mereka terapkan dalam kehidupannya gitu. Nah, makanya tahapan argumen ini paling banyak di penguatan pernyataan posisi gitu. Sebenarnya bisa juga diletakkan di tahap argumen, tapi tidak terlalu banyak. Nah, di penguatan pernyataan posisi inilah yang bisa kalian gunakan untuk mempengaruhi seseorang ya, memersuasi orang gitu ya, agar tertarik, agar merasa dirinya itu diajak gitu ya, dipengaruhi gitu oleh kalimat-kalimat pidato kalian. Nah, yang terakhir, sebenarnya pidato persuasif ini juga bisa didukung oleh tabel, diagram, foto, dan gambar ya, untuk memperkuat argumen tersebut. Namun, itu jika diperlukan, karena disajikannya itu hanya dapat melalui PowerPoint gitu, atau hanya dapat melalui tayangan. Ya, misalnya nih ada orang mau memperlihatkan sesuatu, misalnya dalam bentuk foto gitu ya, agar orang-orang di situ tuh percaya sebagai bukti lah ya, foto tersebut tuh digunakan sebagai bukti gitu. Nah, itu sebenarnya boleh kalau ada bahan pendukungnya atau alat pendukungnya gitu. Entah itu layar ya, atau misalnya dia pidatonya itu bukan di tempat terbuka, karena kalau di tempat terbuka seperti lapangan gitu, nah itu sepertinya sulit gitu ya kalau ada layar atau ada sesuatu untuk menampilkan PowerPoint gitu, itu susah sebenarnya. Tapi kalau misalnya pidatonya itu di ruangan tertutup atau di kelas misalnya, atau di sebuah ruangan, nah itu tidak menjadi sebuah masalah ya. Oke, selanjutnya adalah penguatan pernyataan posisi. Nah, ini contohnya ya, maksudnya. Kita juga diperintahkan berhijrah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan hijrah. Hanya saja hijrah yang harus kita lakukan sekarang ini adalah disebut hijrah qalbiyah, ya, yaitu berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri, berusaha supaya masa depan kita lebih baik dari masa lalu. Hendaklah hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Gitu. Jadi yang kita
Bu Alfia nih ya, misalnya pesan yang disampaikan dari pidato ini adalah untuk mengajak gitu ya, mengajak orang-orang agar bisa hijrah menjadi lebih baik. Yang namanya hijrah kan pindah ya, maksudnya tuh pindah dari keadaan yang sebelumnya belum baik gitu ya atau tidak baik ke keadaan yang lebih baik gitu. Nah, di sini ada kata-kata persuasif gitu, ada kata harus, ada hendaklah, ya kan? Jadi ada ajakan-ajakan gitu yang bisa membuat penonton atau pendengar itu merasa dipengaruhi atau merasa diajak ya. Misalnya banyak yang setelah mendengarkan pidato Bu Alfia ini banyak yang akhirnya hijrah gitu ya, atau memperbaiki dirinya gitu. Nah, berarti pidato yang disampaikan tadi itu berhasil memersuasi hati si pendengar atau penonton tadi gitu. Nah, selanjutnya ada penutup. Ya, penutup ini sama dengan pembuka itu melalui 3 tahapan ya. Jadi yang pertama itu pasti ada kesimpulan. Jadi kesimpulan apa yang kita bisa sampaikan dari pidato kita pada hari ini gitu. Lalu selanjutnya ada saran jika diperlukan dan jika mau mengutarakan saran, dan yang terakhir pastinya ada salam penutup gitu. Salam penutup sebenarnya bukan hanya wassalamualaikum saja gitu ya, atau misalnya selamat sore atau selamat siang gitu. Tapi bisa kalian berikan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata gitu. Jadi tidak langsung masuk pada bagian salam. Nah, kita lihat dulu kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu kita simpulkan dan kita pertegas lagi nih, ada ajakannya lagi nih. Dari peristiwa hijrah tersebut, marilah kita jadikan sebagai promotor atau pendorong untuk melakukan hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kemusyrikan menuju ketauhidan, dari kebodohan menuju kemajuan, dan dari kemiskinan menuju kecukupan gitu. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari tema pidato kita gitu. Nah, lalu demikianlah ya, biasanya ada demikianlah. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato ini disertai hidayah dan ridho Allah serta kita diberikan panjang umur sehingga kita dapat pergunakan waktu kita untuk beramal baik, misalnya gitu. Terus mohon maaf apabila dalam bertutur kata saya melakukan kesalahan, ya boleh kurang lebihnya mohon maaf atau langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai gitu. Nah, harapan kita setelah kita memberikan pidato tadi gitu ya, ada orang-orang yang akhirnya dipengaruhi nih oleh kalimat-kalimat kita dan bisa mengubah gitu ya, mengubah cara pandangnya, mengubah pola pikirnya, mengubah wawasannya atau mengubah perilakunya untuk mengikuti apa yang kita bicarakan gitu ya. Misalnya pidato tentang mengajak orang gitu ya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya berarti harus ada kalimat-kalimat ajakan untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu. Apa yang jadi kunci utama untuk mengajak gitu, mengajak penonton atau pendengar tidak membuang sampah sembarangan itu harus kita pikirkan gitu. Nah, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur pidato persuasif? Kalau tidak ada, kalian bisa langsung mengisi tugas ya, sudah saya lampirkan di modul bahasa, kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Nanti jangan lupa paling akhir itu ada absen bahasa. Jika belum bertemu dengan absen bahasa, berarti kalian harus cari ke bawah ya, di modul bahasanya gitu. Scroll ke bawah. Oke, jika memang tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya yang membahas tentang materi masih pidato persuasif tapi dengan sub materi yang berbeda.
ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam bertutur kata saya melakukan kesalahan dan kehilafan gitu ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.